Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang bencana. tadi. Ini terus meloncat ke bencana. Bencana ini kalau menurut Yai Azhari ini, orang mengistilahkan bencana itu terlalu egois, terlalu menuntut pada alam. Padahal dari sisi alam sendiri, alam kan juga makhluk, ya juga hidup. Batu juga hidup sebagai makhluk, gunung juga makhluk hidup, bumi juga makhluk ya hidup. Lawang ibaratnya usianya sudah tua ya ngolet-ngolet sedikit ora apa-apa. Nek samudra ibaratnya ngolet-ngolet ora apa, akhirnya ombake gede. Iku ngolet tok kan istilah iki anu apa namanya merenggangkan otot nek cara manusia, sehingga ya bergeraknya seperti itu karena ada gerakannya air ya seperti itu, ombak besar, gerakannya bumi ya seperti itu, akhirnya ada keretakan yang menimbulkan guncangan. Nah, itu sebetulnya dari sisi perannya makhluk dalam bentuk bumi misalnya, itu hanya gerakan kepingin rilekkan, merefleksikan. Cuman bagi manusia kok menganggapnya itu bencana itu menurut ya saya terlalu egois, terlalu menuntut alam harus seperti keinginan manusia, harus tidak ada bencana. Justru kalau tidak ada bencana nanti malah cepat selesai kehidupan ini. Makanya untuk melanjutkan kehidupan yang belum masanya selesai, itu ya seperti itu, makhluk Allah yang berupa bumi, air, terus tanah, gunung, itu caranya seperti itu. Terus pandangan dia tentang bahwa kalau misalnya ada bencana itu terkait dengan perilaku manusia dan itu sebagai peringatan Tuhan, itu gimana kok kayaknya tidak sinkron dengan pandangan itu ya? Istilah peringatan Tuhan tidak ada. Peringatan Tuhan nggak ada. Istilahnya ya alam dirusak oleh manusia, manusia sendiri tidak menjaga alam tersebut. Penyampaiannya ya Azhari seperti itu. Jadi Allah itu sudah tidak punya misi apa-apa. Jadi Allah hanya menciptakan, semua sudah disediakan, sudah diciptakan, dan semua sudah punya peran sendiri-sendiri. Kalaupun ada seperti itu karena ulah manusia, bukan karena peringatan, bukan karena cobaan atau ujian, istilah seperti itu bagi ya Azhari itu egoisnya manusia mengatakan menuduh Allah itu nguji. Allah nak mau nguji tidak seperti itu. Ya, kayak banjir Nabi Nuh, kemudian bencana kaum Sodom, terus kaum Nabi Hud dan sebagainya, itu termasuk apa? Diskusi atau obrolan tadi malam tidak sampai menyontohkan itu. Dari pesannya alam itu juga makhluk, punya kehendak juga, punya peran juga. Terus dia menjalankan perannya sendiri-sendiri. Terus ini yang ini, bahwa ketika terjadi bencana zaman Umar bilang, emang apa yang ada gunung meletus, apa yang kalian lakukan, maksiat apa yang kalian lakukan sehingga gunung meletus. Nah, yang disorot oleh Pak Yai tadi itu kok tidak kok karena ulah manusia. Kata ulah manusia itu artinya dia memperlakukan alam secara langsung, atau ulah yang bersifat moral yang tidak ada hubungannya dengan memperlakukan alam itu yang dimaksud. Ulah manusia misalnya dia nebangi pohon, kemudian terjadi banjir atau longsor. Nah, itu ulah manusia nyata. Tetapi jika tidak melakukan penebangan misalnya, tetapi di dalam kampung itu orangnya bermaksiat kabeh. Nah, kemudian ada bencana, itu terkait dengan apa? Nah, ini peringatan atau apa?
fokusnya maksiat di sini. Fokusnya maksiat manusia bukan maksiat dohir, tapi maksiat batin dalam bentuk keserakahan, dalam bentuk tamak. Suatu contoh, bumi bisa retak, bisa goyang karena ulah manusia itu disebabkan ketika mengambil sumber daya alamnya itu tidak melihat ini bakal mengakibatkan gesekan dalam tanah atau jugruk istilahnya. Pengambilan sumber daya alam di dalam bumi itu terlalu berlebihan sih, tidak melihat efeknya, sehingga secara otomatis bumi itu bergerak untuk menutup lubang yang di bekas yang diperbuat manusia. Berarti harus itu akibat ulah manusia itu harus ulah langsung ya. Ulah langsung itu karena maksiat dalam jadi misalnya orang tidak terkait dengan masalah penggalian, pembuatan hutan dan sebagainya, penggalian sumber daya tidak terkait, tetapi orangnya rusak, wes iri dengki dan sebagainya, termasuk tidak menyembah Tuhan, termasuk nasihat-nasihat kayak minum, judi, kemudian perempuan, misalnya, makanya tidak akan terjadi peringatan. Pembahasan soal maksiatnya dohir itu tidak terkait dengan bencana. Tidak terkait dengan bencana. Tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ. Hanya begini, perilaku maksiatnya dohir orang itu proses perjalanan hidupnya dia. Ini sehingga nantinya di akhirnya orang yang maksiat ini nanti ada hisabnya sendiri. Ada hisabnya sendiri. Jadi tidak terkait dengan rusaknya alam. Kalau pembahasan tadi malam misalnya kayak pembahasannya bukan ke khasanah fikih, tapi ke khasanah menyeluruh hakikatnya. Jadi kadangkala ada pelacur bisa masuk surga, tapi kiai malah suul matinya buruk kan. Terus tidak harus masuk surga, tidak yang kiai tadi belum tentu masuk surga, yang pelacur tadi belum tentu masuk neraka. Itu kan wis, kalau di sana wis hak Allah kan, bukan haknya manusia, tergantung amalnya sendiri-sendiri. Dan itu tidak terkait dengan kerusakan alam. Tidak terkait dengan kerusakan. Itu hasil obrolan tadi malam seperti itu. Hanya bentuk sebenarnya itu ngobrol itu ya. Sebenarnya ngobrol, tapi ngobrol orang monolog, maksudnya orang pengajian monolog. Enggak. Ngobrol ini ya, forum ya, tadi asalnya dari curhatnya kiai, tapi terus sisa waktu banyak meraman ke hal yang lain. Itu hanya sebetulnya ya saya itu hanya memberi contoh-contoh ke kiai Disa tadi bahwa beratnya menjadi khalifah, beratnya menjadi pemimpin itu ngomong mengayomi umat itu seperti itu.